Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Husni Kamila dengan NIM 210602444. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan skripsi saya dengan judul Penggunaan model pembelajaran time token untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi karena kemampuan berbicara siswa pada kelas 5 sekolah dasar masih rendah dan tidak merata. Masih ada beberapa siswa yang mendominasi dan sementara yang lain pasif dan tidak mendapat giliran berbicara. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan model pembelajaran yang adil dan terstruktur. Maka dari itu, model pembelajaran time token dipilih karena dapat mengatur giliran berbicara dan mendorong semua siswa untuk aktif. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana penggunaan model time token terhadap kemampuan berbicara siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan, perbedaan, kelas eksperimen dan kontrol, serta respons siswa terhadap model pembelajaran time token dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Dengan demikian, terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian kali ini. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat peningkatan pada kemampuan berbicara siswa dengan menggunakan model pembelajaran time token di kelas 5 sekolah dasar. Lalu, rumusan masalah yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan terhadap kemampuan berbicara siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga adalah bagaimana respons siswa pada pembelajaran kemampuan berbicara di kelas 5 sekolah dasar dengan model pembelajaran time token. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain sequential explanatory, yang mana diawali dengan pendekatan kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk memperkuat hasil data. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, berjumlah 52 siswa, 27 siswa di kelas eksperimen dan 25 siswa di kelas kontrol. Instrumen penelitian ini berupa soal, pretest dan posttest yang berisi tes lisan dengan penilaian berupa rubrik kemampuan berbicara. Lalu ada angket respon yang berjumlah 15 pernyataan dengan bobot negatif dan positif. Kemudian ada wawancara juga. Wawancara dengan jumlah pertanyaan 10 pertanyaan untuk memperkuat hasil angket. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada hasil penelitian. Yang pertama, kita akan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa peningkatan yang terjadi pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol, baik dari segi nilai rata-rata maupun hasil uji statistik. Lihat dari sini bahwa nilai terendah pretest pada kelas eksperimen adalah 41 dan kelas kontrol adalah 40. Kelas kontrol adalah 39. Kemudian nilai tertinggi dari post-test kelas eksperimen adalah 94 dan kelas kontrolnya adalah 73. Dengan rata-rata pretest eksperimen adalah 50,7% dan rata-rata pretest kelas kontrol adalah 49. Kemudian rata-rata post-test pada eksperimen adalah 78,5, kemudian rata-rata post-test dari kelas kontrol adalah 52,6.
Dari data tersebut sudah terlihat bahwasanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Lalu selanjutnya data tersebut diuji normalitas dan terdapat hasil bahwasanya data tersebut berdistribusi normal. Kemudian data yang sudah berdistribusi normal lanjutkan untuk dites Paired Sample T-Test yang menunjukkan bahwa keduanya berdistribusi yang menunjukkan bahwasanya kedua nilai tersebut signifikan. Meskipun yang dihasilkan dari data tersebut semuanya signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen, akan tetapi dari segi data terlihat bahwasanya kelas kontrol mendapat peningkatan yang jauh lebih signifikan dan efektif. Hasil tersebut diperkuat dengan uji independen T-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama, mengenai apakah terdapat peningkatan pada kemampuan berbicara siswa menggunakan model tentokan dengan pelajaran konvensional biasa. Untuk menjawab rumusan kedua, saya menggunakan uji N-Gen untuk melihat mana pembelajaran yang efektif dan tidak efektif. Dan dapat diketahui bahwasannya kelas eksperimen mendapat poin sebanyak 0,57, yang berarti pembelajaran tersebut cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Lalu ada kelas kontrolnya dengan poin 0,26 yang mana itu adalah tidak efektif. Dari hasil tersebut, rumusan kedua sudah terjawab, dari perbedaannya sudah terjawab, dan dari N-Gen juga sudah dapat terlihat perbedaan tersebut. Untuk menjawab rumusan ketiga, saya menyebarkan angket dan melakukan wawancara kepada siswa kelas eksperimen, yang hasilnya sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka lebih percaya diri berbicara dan merasa semua siswa mendapat kesempatan yang sama. Respon siswa juga sangat positif terhadap penggunaan model tentokan dalam pembelajaran. Berdasarkan tabel ini, kebanyakan siswa menjawab sangat setuju pada pertanyaan-pertanyaan positif, dan beberapa siswa memilih tidak setuju. Sebagian besar siswa juga merasa bahwa semua menyatakan. Sebagian siswa juga menyatakan bahwa mereka mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan, terstruktur, dan tertib. Beberapa dokumentasi proses penelitian. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran tentokan efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 5, ditunjukkan dari peningkatan hasil pretest dan posttest secara signifikan. Lalu dapat diidentifikasi bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menunjukkan pengaruh positif model pada pembelajaran tentokan. Lalu kemudian dapat menilai respon siswa terhadap pembelajaran dengan model tentokan sangat positif, dengan membuat siswa merasa lebih aktif dan termotivasi. Cukup sekian yang
dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sepatah kata yang kurang mengenakan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.